Awal kisah diperlihatkan seorang pemuda yang mengeluarkan darah dari mulutnya. Di sekelilingnya banyak sekali pasukan militer dan mayat-mayat yang bergeletakan di tanah. Pemuda itu sedang berdiri dan memikirkan sesuatu. Dia memikirkan seseorang gadis yang dikenalnya. Gadis itu berkata, "Kan sudah kubilang, jangan melamun saat berbicara dengan seseorang." Pemuda tersebut menghadapi pasukan militer yang sangat banyak. Dan seketika komandan memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Dan pemuda tersebut ternyata memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dan dia pun mengempaskan kakinya ke tanah. Dan seketika tanah itu pun terguncang. Dan dengan kekuatannya itu dia sangat mudah menghabisi pasukan militer. Scene berpindah. Diperlihatkan sebuah danau yang sangat indah. Ada seseorang berkata, "Apa cara terbaik untuk menggambarkan diriku? Suatu hari aku adalah ikan yang berenang di danau. Di hari lainnya aku adalah burung yang terbang bebas di angkasa luas. Di hari lainnya lagi aku adalah semut kecil yang berjalan beriringan. Dan terkadang aku menjadi dinosaurus. Dari letusan gunung Merapi yang maha panas sampai bunga pertama yang tumbuh setelah zaman es. Seperti itulah aku hidup dan mati jutaan kali sebagai makhluk yang berbeda. Sembari mengingat seluruh ingatan masa laluku, lagi dan lagi mereka membunuhku lagi. Selama jutaan tahun, satu-satunya makhluk yang selalu memusuhiku adalah manusia. Entah dibunuh atau dimakan oleh makhluk yang lebih kuat, memang begitulah cara kerja dunia ini. Dan aku sama sekali tak mempermasalahkannya. Namun makhluk yang dipanggil manusia ini mengambil nyawa makhluk lain karena kesenangan mereka. Metode yang mereka gunakan untuk membunuh tak terhitung jumlahnya dan selalu berkembang membuat perlawanan menjadi sia-sia. Di ribuan kehidupanku aku terbunuh oleh mereka. Meskipun kematian bukan apa-apa bagiku, tapi aku masih menyimpan dendam terhadap mereka. Satu pertanyaan tersirat di benakku. Makhluk seperti apa aku ini? Kenapa aku punya kemampuan untuk terlahir kembali? Dan kapan semua ini akan berakhir? Dan seperti itulah kehidupanku yang baru dimulai. Lagi pula, selama jutaan kali aku terlahir kembali, aku tak pernah merasakan rasa sakit sehebat ini. Dari pengalamanku sebelumnya, semakin sakit artinya semakin tinggi posisiku di rantai makanan. Beberapa waktu berlalu. Setelah keluar dari ruangan hangat yang membalut tubuhku, aku merasakan udara yang dingin, samaan dengan sentuhan hangat yang menyentuh kulitku. Kehidupan ini, meski penglihatanku kabur, aku langsung menyadarinya. Yang paling kubenci terlahir kembali sebagai seorang manusia. Scene berpindah, diperlihatkan Jain yang sudah berusia 6 tahun. Jain, suara itulah yang terdengar saat orang memanggilku. Untuk pertama kalinya aku memiliki sebuah nama. Kehidupan manusia begitu rumit. Kami semua sama-sama hidup, tapi mereka membeda-bedakan antara negara dan ras. Mereka menamakan semua hal di dunia dan memberikan semua hal pengertian dan penjelasan. Scene berpindah, diperlihatkan di sebuah rumah sakit. Dokter berkata, hasil tesnya Jain tidak punya masalah atau penyakit apapun, Bu. Ibunya berkata, lalu kenapa anakku tak bisa bicara? Dokter berkata, dia masih berusia 6 tahun. Mungkin masih terlalu awal baginya. Ibu Jain berkata, bukan itu masalahnya, Dok. Dia jarang menunjukkan respon bahkan saat aku membentaknya. Dan dia bahkan tak menangis saat dia lahir. Dokter berkata, ya secara fisik tak ada yang salah dengan tubuhnya. Mungkin karena kondisi psikolognya. Ibu Jain berkata, psikolog apa, Dok? Dokter berkata, oh maksudku, kenapa ibu tak coba bawa dia ke psikiater? Dan seketika Ibu Jain pun marah. Psikiater katamu, tempat orang-orang stres dan gila, apa maksudmu, dokter? Apa kau bilang anakku gila? Dokter berkata, tidak, Bu. Bukan itu maksudku, tenangkanlah dirimu. Tenang, bagaimana mungkin aku bisa tenang saat ini? Dalam hati Jain berkata, ibuku bernama Ong Yong Sil. Dia manusia yang bodoh dan bawel. Dia kehilangan keluarganya saat perang, dan kehilangan suaminya di saat perang setelahnya. Baginya dunia adalah tempat yang keras dan kejam. Namun dia memiliki sebongkah daging dan darah yang harus dia urus. Untuk bertahan hidup, ia meletakkanku di punggungnya dan menjual sayuran di pasar. Ibuku pernah mendengar kalau anak kecil akan tumbuh dengan baik jika mereka terus diajak bicara dengan sopan. Meski aku itu tak menunjukkan respon, ibuku terus-menerus mengatakan hal yang sama padaku.
Ibu sangat menyayangimu, Jain. Aku tak mengerti apa yang ibuku katakan, tapi perasaan hangat yang kurasakan, aku sama sekali tak membencinya. Dan di kehidupan ini, terdapat perbedaan yang sangat besar. Scene berpindah diperlihatkan seseorang berbaju biru dan kelompoknya sedang mengejar seseorang. Dan orang itu pun terjatuh. Dan pria berbaju biru berkata, "Apa gunanya kau membuat kami berlari di tengah malam seperti ini?" Pria tersebut berkata, "Ampuni nyawaku. Apa katamu? Bagaimana mungkin aku membiarkan seorang komunis sepertimu hidup?" "Aku bukan orang komunis, sumpah." Pria berbaju biru berkata, "Iya, iya, kita bisa membicarakan hal itu nanti, berdirilah. Kalau kau tak menyerah, aku akan menyeretmu kembali." Dan diperlihatkan Jain yang sedang berdiri di tiang yang sangat tinggi. Dan pria berbaju biru berkata, "Weh bocah, berbahaya di sana, turunlah." Dalam hati Jain berkata, "Sekarang waktunya untuk mencobanya." Dan seketika Jain pun loncat sambil berkata, "Katak." Dan dia pun berhasil mendarat dengan sempurna. Dan pria keribo pun terkejut sambil berkata, "Apa-apaan bocah itu? Dia melompat di tempat yang sangat tinggi dan dia tidak terluka." Dan seketika diperlihatkan kaki Jain yang mengeluarkan energi biru. Dia melesat sambil berkata, "Si Panse." Dan dia pun melayangkan pukulannya ke kepala pria keribo tersebut. Dan pria keribo tersebut pun tumbang. Dan teman yang melihat itu pun gemetaran sambil berkata, "Hei bocah, apa yang kau lakukan?" Dalam hati Jain berkata, "Benar, sekarang aku yakin. Sebuah kemampuan yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Semua makhluk yang pernah kujalani kehidupannya, aku terlahir dengan kekuatan mereka semua. Namun aku sangat yakin satu hal, akhir dari perjalananku yang panjang, kehidupanku ini adalah kehidupanku yang terakhir." Kan Jain yang sedang tersenyum dan berkata, "Akhirnya aku bisa merasakan kematian." Melihat bocah yang di depannya sedang tersenyum, pria tersebut pun sangat kesal, dan dia pun langsung melayangkan tinjunya tepat ke wajah Jain. Sambil memegang pipinya, Jain berkata, "Kalau aku tak menggunakan kekuatan apapun, aku terlihat seperti manusia biasa." Dan pria berbaju biru ingin memukul Jain lagi dari belakang. Dan Jain berkata, "Kura-kura." Dan seketika pria itu memegang tangannya yang patah, dan dia pun sangat kesakitan. Dan Jain berkata, "Simpan sambil mencekik leher pria tersebut. Saat Jain ingin meninju pria tersebut, pria gondrong pun menembak Jain dengan sebuah senjata api. Dan Jain pun terkejut melihat perutnya yang sudah tertembus peluru. Dan seketika Jain pun pingsan. Diperlihatkan Jain yang baru sadar dari pingsannya. Sambil terbaring di tanah, dia berkata, "Aku terkena benda itu lagi. Benda itu menembus organ dalamku. Apa aku akan mati?" Dan seketika tubuh Jain pun bergetar sambil mengeluarkan cairan di mulutnya. Orang-orang itu berpikir bagaimana mungkin tubuh kecil seperti ini punya kemampuan yang begitu besar. Pasti mereka berpikir tidak masuk akal. Ya, aku rasa memang tidak ada yang masuk akal di dunia ini. Scene berpindah diperlihatkan ibunya Jain yang sedang menangis sambil meneriaki namanya Jain. "Anakku, di mana kau Jain?" Jain berkata, "Aku mungkin masih belum tumbuh dewasa, tapi aku bisa berburu sendiri. Tak ada alasan bagiku untuk bersamanya lagi." 4 hari kemudian diperlihatkan Jain yang sedang berjalan. Dia terlihat sangat lemas dan tiba-tiba dia pun pingsan. Jain berkata, "Aku terbakar matahari di seluruh tubuh dan perutku terasa aneh. Apa masalahnya makanan? Bukannya aku omnivora. Aku baru saja memakan burung dan ular dan kelinci. Apa yang salah dengan makanan itu? Bahkan setelah jutaan kali kehidupan, aku belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Kalau aku mati tak masalah, aku tak punya penyesalan." Dan seketika ibu Jain pun muncul, dan dia sangat terkejut melihat kondisi anaknya yang seperti itu. Sambil menangis dia memeluk Jain. Scene berpindah di sebuah kantor polisi. Polisi berkata, "Jadi maksudmu seorang bocah yang melakukan ini semua?" Pria gondrong yang menembak Jain berkata, "Ya begitu, aku membunuh anak itu." "Kalau begitu di mana tubuh anak itu? Kenapa cuma ada tubuh detektif An di tempat kejadian?" Pria gondrong berkata, "Itu, aku yakin sekali dia terkena tembakanku." Polisi berkata, "Jadi pasti kau yang menembak detektif An kan?"
Aku tidak melakukannya. Tolonglah dengarkan aku. Kenapa kalian tak mempercayaiku? Kau juga melihatnya kan? Aku menembak anak itu untuk menyelamatkanmu. Pria berbaju biru berkata, perkataan komunis ini kalian ingin mempercayainya? Sin berpindah ke sebuah sekolah. Ibu Jain berkata, kalian memukul anakku. Ada apa dengan kalian? Apa guru kalian yang menyuruh kalian melakukannya? Guru berkata, tenang bu, perkelahian sudah biasa di antara anak-anak. Ibu Jain pun berkata, apa katamu? Beraninya kamu mengatakan itu di hadapan seorang ibu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membesarkan anakmu jadi seorang petinju saja? Kalau kalian berani menyentuh anakku sekali lagi, aku akan mematahkan tanganmu. Mengerti? 12 tahun telah berlalu. Diperlihatkan Jain yang sedang berada di sungai sedang mencari sesuatu. Dalam hati Jain berkata, hukum rimba, yang lemah menjadi makanan bagi yang kuat. Hukum alam yang berlaku pada semua makhluk hidup. Mereka semua mengerti hal itu saat mereka ada di dunia. Namun ada kematian yang tak bisa ku mengerti. Mati agar makhluk lain tidak kepanasan. Mati agar makhluk lain bisa menahan dinginnya cuaca. Mati untuk inovasi makhluk lainnya. Mati agar orang lain bisa menyimpan uang mereka. Beberapa ada yang mati agar bisa jadi dekorasi. Dan mati untuk kesenangan makhluk lainnya. Betapa menyedihkan. Saat di perjalanan pulang Jaim bergumam, aku akhirnya terbiasa dengan cara hidup manusia. Selama beberapa tahun lingkungan kami banyak berubah. Jalan-jalan semakin keras dan bangunan semakin tinggi. Pabrik baru dibangun di sekitar sungai di depan rumah kami. Scene berpindah, diperlihatkan di sebuah pasar yang sangat ramai pengunjung. Dan diperlihatkan di salah satu jalan Jain sedang berjualan buah. Dan tiba-tiba ada seseorang datang yang menanyakan harga buah tersebut. Dan pria itu adalah orang yang pernah melihat kekuatan Jain. Pria itu berkata, selama ini aku selalu mengawasimu. Aku melihatmu bagaimana kau hidup layaknya sebagai manusia. Dan kau sangat pintar berpura-pura sebagai manusia, dasar monster. Ikutlah dengan kami akan melakukan pemeriksaan untukmu. Kalau kau seorang mata-mata, kau akan merasakan akibatnya. Dan tentunya kalau kau seorang mata-mata, ibumu juga seorang mata-mata kan? Dan ibumu juga akan kami periksa. Asal kau tahu, saat pemeriksaan nanti kau akan disiksa. Dan ibumu pun juga akan disiksa. Mendengar hal itu, Jain pun sangat marah. Dan seketika dia pun mengeluarkan kekuatannya dan membuat orang-orang di sekitarnya terhempas. Dan Jain pun berlari untuk menyelamatkan ibunya. Dan pria itu berkata kepada bawahannya, kalian lihat kan kekuatannya? Dia itu bukan manusia, dia itu monster. Setelah berlari cukup lama, Jain pun sampai tepat di depan rumahnya. Dan dia melihat banyak orang yang berada di depan rumahnya. Mendengar ada keributan di luar, Ibu Jain pun membuka pintu dan dia keluar. Dan dia bertanya, ada apa ini? Apa yang ingin kalian lakukan terhadap anakku? Melihat ada yang aneh pada orang-orang tersebut, Ibu Jain pun berteriak sambil meminta tolong. Tolong, ada yang ingin menangkap kami berdua. Dan salah satu pria yang berada di situ pun langsung menampar muka Ibu Jain sambil berkata, diamlah Jalang. Melihat hal itu, Jain pun sangat marah. Dan seketika Jain pun menghajar semua orang yang berada di situ hingga mereka semua pada tewas. Ibu Jain yang melihat anaknya sudah membunuh orang, dia pun hanya menangis. Dan seketika pria yang berada di pasar tadi bersama bawahannya pun datang. Dan dia berkata kepada bawahannya, kalian lihat kan, dia itu monster. Kalau kita tidak membunuhnya sekarang, kita semua akan mati. Tembak dia. Dan pria tersebut pun bersama anak buahnya menembak Jain dan ibunya. Dan Jain berhasil menghentikan peluru tersebut dengan kekuatannya. Melihat hal tersebut, pria berbaju biru pun sangat kesal. Dan dia berkata kepada bawahannya untuk menembak terus. Melihat anaknya yang sedang kesakitan, Ibu Jain pun tak tega dan dia pun maju ke depan dan menghalau peluru tersebut. Dan seketika peluru tersebut pun berhasil melukai Ibu Jain. Dan Jain pun berlari sambil bergumam, aku akan kembali untuk menguburkanmu, Ibu. Dan pria tersebut bersama bawahannya berhasil mengejar Jain. Dan dia berkata,
Ada apa, bocah? Apakah kau sudah tidak sanggup untuk melarikan diri? Dan Jain berkata, aku sengaja berlari ke sini agar tidak ada orang yang lain melihatku membunuh kalian semua.